Kericuhan terjadi usai pertandingan Liga 4 Jawa Tengah antara Persik Kendal melawan Persikama Magelang di Stadion Kebon Dalem, Kabupaten Kendal, Rabu sore. Pendukung yang tidak puas dengan keputusan wasit turun ke lapangan dan mengejar wasit. Petugas pun bertindak tegas dan mengamankan sejumlah supporter. Seorang polisi pun terluka akibat lemparan supporter. Babak akhir yang terberat sebenarnya gol, tapi awil 2 itu yang bikin ini, Pak. Itu dari supporter mana, Pak? Ya dari supporter Persik Kendal sendiri juga. Komunitas apa, Pak? Bomber ya? Ya ada sebelah timur, sebelah barat, penonton umum. Dalam pertandingan lanjutan Liga 4 Jawa Tengah, tuan rumah Persik Kendal harus tunduk dan kalah 1-2 dari Persikama Magelang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan melibatkan kereta dan mobil di perlintasan kereta tanpa palang di tebing tinggi Sumatera Utara. 7 penumpang yang berada di dalam mobil tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan antara kereta api dengan mobil terjadi di perlintasan tanpa palang di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada Rabu malam. Peristiwa berawal saat mobil minibus melintasi perlintasan kereta tanpa palang dari arah Sesi Giling. Di saat yang bersamaan, sebuah kereta api datang dari arah Rantau menuju Kota Tebing Tinggi. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga mobil minibus terseret sejauh 300 meter. Peristiwa ini mengakibatkan 7 orang penumpang yang berada di dalam mobil tewas seketika, sementara 1 orang lainnya mengalami kondisi kritis. Menurut saksi mata yang berada di lokasi, diduga sopir tidak fokus saat melintas di perlintasan kereta hingga tidak menyadari kedatangan kereta. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Kereta api menoreh relasi Semarang-Tawang Pasar Senen mengalami kecelakaan usai menabrak truk air di perlintasan sebidang tanpa palang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas KAI Daob 3 Cirebon melakukan perbaikan jalur yang rusak imbas kecelakaan kereta dengan truk air di Desa Dompiong Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Rabu siang. Petugas memperbaiki bantalan rel yang rusak akibat gesekan roda kereta yang anjlok. Sementara imbas kecelakaan ini berdampak pada perjalanan kereta yang terlambat 1 hingga 2 jam. Terdapat 6 perjalanan kereta yang terganggu meski dapat berjalan dengan pembatasan kecepatan. Saat ini petugas tengah melakukan normalisasi perjalanan kereta dengan mempercepat proses perbaikan jalur yang rusak. Posisi antara petak jalan Ubur Babakan sudah normal kembali. Namun untuk jalur hilir atau jalur arah ke Jakarta, kita masih pasang pembatasan kecepatan tasmat 40 km per jam. Karena ada beberapa bantalan yang rusak, yang patah, sehingga perlu perbaikan lanjut. Mungkin demikian Sempat ada keterlambatan, Pak Kadal? Dengan tentu kereta api yang lintas utara khususnya dari Cirebon ke arah Semarang sebaliknya, ini pada saat kejadian ditahan, beberapa kereta api ditahan, namun saat ini sudah bisa normal kembali. Untuk estimasinya nanti akan kita sampaikan kemudian ya Pak Dimasi. Akibat insiden ini, masinis dan asisten masinis serta pengemudi tangki air mengalami luka serius dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Walet untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Seorang wanita tiba-tiba melompat ke jalur rel kereta stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat Rabu kemarin. Korban meninggal karena tertabrak kereta Gajayana yang melintas. Ya, dalam rekaman video amatir, jasad korban dievakuasi petugas stasiun Gondang Dia. Pihak stasiun Gondang Dia menyatakan korban tiba-tiba melompat ke rel dari peron 1 arah Bogor, Jakarta Kota. Saat bersamaan kereta Gajayana melintas dan menabrak korban hingga meninggal dunia. Korban diketahui berdomisili di Pancor.
Untuk kronologisnya tadi saya dapat info dari petugas security stasiun Gondang Dia yang bertugas di peron 1 atas nama Daniel. Ada penumpang loncat dari peron, kejadian jam 17.50. Kebetulan pas loncat kereta masuk. Jenis kelaminnya apa? Untuk jenis kelaminnya perempuan. Identitasnya tadi atas nama Aisyah. Keluarga? Ininya dia Jakarta Pak, Pancoran. Jenazah pramugari korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 tiba di Jakarta Rabu malam. Jenazah diterbangkan dari Makassar ke Jakarta setelah melalui serangkaian proses identifikasi. Tim Disaster Victim Identification Bidokes Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi jenazah pramugari maskapai Indonesia Air Transport Florencia Loretta Wibisono yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep. Jenazah tiba di area kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Rabu sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya jenazah diterbangkan ke Jakarta pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan telah tiba di Rumah Duka Jakarta Utara pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat Kamis dini hari. Duka mendalam menyelimuti suasana kedatangan jenazah yang disambut oleh saudara dan kerabat. Jenazah Florencia nantinya akan dibawa ke Tondano, Manado pada Jumat sore dan akan disemayamkan pada Sabtu siang waktu setempat. Setelah melalui 5 hari proses pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 3 jenazah. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melangsungkan proses pencarian 8 jenazah di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Kia Dela Rosa, Adi Setiawan, A-News melaporkan. Hari kelima proses pencarian tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban ditemukan di kawasan lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di hari kelima proses pencarian. Korban ditemukan pada Rabu siang di kawasan lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan tak jauh dari penemuan black box dan jenazah pramugari Florencia Lolita. Namun kondisi korban yang ditemukan berupa bagian tubuh yang tidak utuh dan masih dalam proses evakuasi ke posko terdekat. Pihak Basarnas memastikan akan terus melakukan modifikasi cuaca di sekitar area Gunung Bulu Saraung guna memperlancar proses pencarian dan evakuasi. Informasi yang saya dapat lebih condong itu berupa body part. Itu di sekitar mana, Jenderal? Di Sudah disentuh jurang atau gimana? masih dalam proses? Di jurang atau Posisinya ya? Semua hampir pelaksanaan operasi ini ada di tebing dan jurang. Lokasinya tidak jauh dari sektor 1, 4 dan kita juga melakukan upaya penyisiran di sektor 2 dan 3. Operasi pencarian korban kecelakaan pesawat ini akan terus dilanjutkan secara maksimal dengan evaluasi operasi dijadwalkan di hari ke-7 pencarian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, A-News melaporkan. Kotak hitam atau black box pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung berhasil ditemukan. Black box ditemukan dalam keadaan utuh di bagian ekor pesawat. Media Pak, gak ada di belakang Pak. Tim SAR gabungan berhasil menemukan black box pesawat ATR 42500 yang ditemukan di Desa Tompu Bolu, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kotak hitam ditemukan oleh tim khusus pada Rabu siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kotak hitam ditemukan terdiri dari 2 bagian penting, yaitu flight data recorder dan cockpit voice recorder, yang selama ini menjadi fokus utama pencarian karena berisi rekaman data penerbangan dan percakapan di kokpit. Tim yang menemukan yang menurut saya ini seperti black box itu, yang dimaksud black box, gitu ya. Pastikan. Nah, ini black box itu yang menemukan adalah tim 700 gabungan dengan Basarnas dan vertical rescue dari Tonasa.
Ini bukan semata kerja mereka. Ini karena dorongan dari kerja seluruh tim yang hari ini kita tahu. Kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim pada sore malam, kita dorong lagi pagi, 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan, mohon maaf, korban mungkin. Karena itu tujuan kita selanjutnya setelah black box ini kita temukan. Kita tetap akan berjuang untuk melanjutkan pencarian sampai dengan ada perintah dari komando atas. Demikian. Black box ditemukan dalam keadaan utuh di ekor pesawat yang ada di dalam tebing sedalam 131 meter dari puncak Gunung Bulu Sarau. Saat ini kotak hitam telah dievakuasi dari lokasi penemuan untuk diserahkan kepada KNKT. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Hujan deras sejak pagi membuat sejumlah lokasi di Jakarta terendam banjir. Di Jembatan 3 Jakarta Utara, banjir merendam sejumlah ruas jalur. Ketinggian air yang mencapai 30 cm membuat warga harus berhati-hati saat melintas. Salah satu lokasi yang juga terendam banjir adalah flyover Pesing, Jakarta Barat. Hujan deras membuat jalan ini terendam hingga 30 cm. Kendaraan yang lewat harus berhati-hati. Di Cawang, Jakarta Timur, banjir sempat merendam dan menutup sebagian badan jalan. Antrian kendaraan pun terjadi di Cawang dan menyebabkan kemacetan panjang. Situasi ini diperparah oleh tingginya volume kendaraan pada jam sibuk pagi hari. Pemirsa, imbas hujan deras yang melanda Jakarta pagi ini, kawasan Matraman, Jakarta Timur macet panjang. Kemacetan terjadi mulai dari Kampung Melayu ke arah Salemba. Kemacetan panjang terjadi di sekitar Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Kemacetan terjadi akibat antrian kendaraan di lampu merah yang ada di sekitar Matraman. Kemacetan diprediksi sepanjang 1 km dari arah Kampung Melayu menuju kawasan Salemba. Sementara itu arus lalu lintas di jalur sebaliknya terpantau lengang. Kemacetan panjang juga terjadi di Jalan Gatot Subroto arah Selipi. Kemacetan kendaraan di Jalan Gatot Subroto terjadi sejak pagi, tepatnya di depan Polda Metro Jaya. Kepadatan kendaraan terjadi di Jalan Gatot Subroto arah Selipi dan Kuningan. Petugas Polantas turun untuk urai kemacetan. Sementara arus lalu lintas di jalur tol Semanggi ramai lancar di kedua arahnya. BPBD DKI Jakarta memperingatkan cuaca ekstrim di ibu kota diprediksi berlangsung sejak tanggal 21 hingga 27 Januari. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait hujan deras yang mengguyur Jakarta selama beberapa hari terakhir, sudah ada rekan Anissa Rizkia dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Ya Anissa, seperti apa situasi di sana saat ini? Sabrina dan juga pemirsa, dari tempat kami melaporkan yaitu tepatnya di Jalan Dei Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Memang ini terkena imbas dari curah hujan yang mengguyur Jakarta sejak pagi tadi, mengakibatkan sejumlah genangan begitu hingga mengakibatkan banjir setinggi 50 hingga 60 cm dari tempat saya melaporkan. Dan saat ini saya berada di jembatan penyeberangan orang yang mana dari layar televisi Anda bisa Anda saksikan bahwasannya saat ini genangan masih terjadi di lajur sebelah kiri jalan dan saat ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Kalau
tadi di sekitar jam setengah 12 sempat dilakukan rekayasa arus lalu lintas, dilakukan penutupan dari arah jalan Cililitan begitu menuju ke arah jalan DI Panjaitan tempat kami melaporkan. Untuk saat ini sudah dibuka kembali dan hingga saat ini juga memang dari pihak Dinas SDA sedang berupaya melakukan penyedotan air sehingga debit air yang menggenangi kawasan DI Panjaitan ini sudah sedikit menurun begitu ya untuk ketinggian airnya. Kalau dilihat memang kontur tanah yang ada di sini ini berbeda-beda sehingga kalau nampak di layar televisi Anda ada sejumlah titik yang menggenangi ini hingga paha orang dewasa atau sekitar 80 cm. Dan hingga kini memang dari pihak Dinas Perhubungan terus berupaya untuk mengurai kemacetan yang terjadi, yaitu dari arah Jalan DI Panjaitan menuju ke arah Jatinegara. Namun kalau dilihat dari arah sebaliknya, ini jalanan terpantau ramai lancar bisa dilalui. Jadi untuk Anda yang akan melintas di Jalan DI Panjaitan ini bisa melakukan atau mencari jalur alternatif, bisa melalui simpang yang menuju ke arah Jalan Dewi Sartika, kemudian menuju ke arah Jalan Gatot Subroto untuk tidak melintas di kawasan tempat kami melaporkan, yaitu di Jalan DI Panjaitan. Karena memang kemacetan ini terjadi sejak pukul 6 pagi tadi, di mana tadi sejumlah warga juga menuturkan bahwa banjir ini terparah terjadi di sepanjang hari ini, yang mana pagi tadi sudah menggenangi kawasan ini dan mengakibatkan kemacetan cukup parah. Dan tadi sempat kemacetan lumpuh total, tidak bisa dilalui oleh kendaraan, sehingga dari pihak Dinas Perhubungan Jakarta Timur melakukan penutupan jalan hingga pukul setengah 12 siang. Namun hingga kini memang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 dan juga sejumlah moda transportasi. Untuk sementara saya kembalikan kepada Sabrina yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan hati-hati.